Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan hari ini gua akan melanjutkan cerita solo hiking merbabu dari Ed Balakarsa. Cerita ini melanjutkan cerita yang kemarin. Maka gua sarankan untuk kalian yang belum menonton part 1, tonton dulu part 1-nya agar mengerti alur ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ceritanya di Ih, serem. Pagi buta dalam kidung aksara Batara Bayu, kulihat Paras Ayu tersipu malu, sedang sibuk dengan ikatan anyaman bambu. Pagi dengan secawan teh kepiur, dibuai pandangan yang masih kabur. Sudah bangun, Mas? Bagiku, serasa penuhi majikala mata ini. Sudah disuguhkan pemandangan indah dan paras indah, serta lekuk tubuh seorang gadis yang indah pula di depan mata. Sudah. Apa kamu mau mandi dulu, Mas? Mandi? Apakah di sini ada aliran sungai? Atau setidaknya sebuah aliran mata air mungkin? Ah, biarlah. Aku tak ingin menanyakan hal yang membuatku menambah bingung. Lah, wong kejadian kemarin malam saja sudah membuatku bingung. Apa iya harus kutambah pertanyaan yang membuatku bingung? Mari dek, saya nurut saja. Si Mas, masa kok ya nurutan? Anjani pun izin masuk ke gubuk untuk mengambil sesuatu. Sempat diri ini mengira Anjani akan membawa handuk atau peralatan mandi. Tapi kulihat ia malah membawa sebuah golok dan tombak. Ini Mas dibawa. Golok kuselipkan di pinggang sebelah kiri dan tombak kupegang. Haduh, serasa hendak berperang saja pikir diri ini. Anjani hanya membawa bakul yang di dalamnya berisi pakaian. Kami pun lekas menuju tempat yang Anjani ceritakan. Tempat apakah itu? Diajaklah diri ini berjalan menyusuri jalan setapak yang memang sudah ada dan layaknya dilewati manusia. Sampailah pada tempat yang begitu memukau mata ini. Sempat tak percaya. Ternyata di gunung ini terdapat sebuah air terjun kecil yang mungkin tak pernah terjamah manusia sama sekali. Begitu jernih airnya dan segar jika aku teguk air di air terjun ini. Mari Mas, kamu mandi dulu. Iya dek. Wah, dingin namun segar. Kurasakan dingin namun segar di air terjun ini. Tapi aku dikagetkan setengah mati. Anjani tiba-tiba menceburkan dirinya ke dalam genangan air di derasnya air terjun itu. Mata ini bahkan sampai copot, tanpa balutan benang atau kain di tubuhnya. Anjani berenang dengan santainya. Ah, sampai tak sopan, aku menatap begitu fokusnya pada lekuk tubuh seorang gadis yang manis dan ayu itu. Kang Mas, kesini. Ah, bagaimana tak malu, bagaimana tak canggung. Diri ini diajak berenang seorang gadis yang tak berbalut apapun, bahkan sehelai benang. Tak kuasa diri ini menahan getar menggigil. Entah diri ini menggigil karena dinginnya air, atau malah menggigil karena kaget melihat seorang wanita yang sama sekali tanpa ada satu benang pun yang menempel di tubuhnya. Mas, kesini. Mas, ayo. Aku masih diam mematung di antara pinggiran air terjun ini. Aduh, mati aku. Anjani seolah tak peduli bahwa aku sangat malu. Tubuh meliuk-liuk sambil digosoknya tubuh itu dengan sabut kelapa sepertinya. Aduhai, siapalah yang tak jemu-jemu melihatnya? Siapa saja pasti akan terpesona dengan ayu parasnya yang diguyur air dan sesekali mengibaskan rambut panjangnya.
Biarkanlah otak ini saja yang bergerilya. Jangan sampai raga tergempur oleh rasa nafsu belaka. Aku percaya aku bisa tahan karena aku punya iman dan Tuhan. Kulepas semua balutan yang ada di tubuhku, kecuali pakaian dalamku. Sial bagiku. Anjani tanpa aba-aba pun cepat menghampiriku dan menarikku untuk berenang bersamanya. Aduh, aku benci melihatnya. Kami hanya berjarak 1 hasta, di mana semua akan terlihat begitu jelasnya. Aku sontak menutup mata, tapi aku langsung mengambil bajuku yang ada di tepi, kupakaikan pada Anjani. Dek, tidak sopan. Tidak boleh seperti ini. Aku utarakan bahwa pria dan wanita tak elok mandi berdua tanpa balutan busana seperti ini. Anjani hanya menganggukkan kepala bahwa ia tahu itu salah. Sesudah Anjani mencuci sebakul pakaian, kusuruh Anjani mengganti pakaian basah dengan pakaian kering. Dan aku hanya memakai celana panjangku, tanpa baju hanya bertelanjang dada. Di pinggiran aliran air, aku mengamati Anjani yang masih sibuk dengan cucian di bakulan itu. Setelah selesai mencuci, Anjani mengajakku mencari makanan untuk nanti malam. Mau cari apa ini, Dek? Mau berburu menjangan, Mas. Di dekat jurang sana. Sempat kuragukan apakah gadis manis ini bisa berburu. Diajaklah diri ini menuju hutan yang banyak ditumbuhi ilalang tinggi dan hanya tumbuh pohon-pohon khas gunung yang menjulang tinggi. Tangan ini digandeng gadis manis. Gadis manis baik hati yang begitu menawan hati. Sempat berpikir juga, kenapa di hutan belantara ini sampai ada gadis manis seperti Anjani. Tak hanya manis, namun juga baik hati. Kang Mas, Ya, Dek. ini sudah sampai. Loh, mana kijangnya, Dek? Sebentar, Mas. Pinjam itu tombaknya. Kuberikan tombak itu pada Anjani dan hanya beberapa langkah Anjani langsung melempar tombaknya. Wah, edan, ucap diri ini dalam hati. Lemparan tangan halus yang kuning langsat itu begitu membuat siapa saja takkan percaya. Dari kejauhan terdengar suara yang nyaring dan bisa aku pastikan tombak itu mengenai sesuatu. Pinjam golok, Mas. Anjani langsung berlari ke arah sumber suara tadi. Spontan ku ikuti langkah Anjani. Diri ini dibuat tercengang. Sudah tergeletak kompreng yang bercucuran darah dengan tombak yang masih menempel di tubuhnya. Anjani pun langsung merapalkan mantra entah apa. Yang aku tahu itu adalah bahasa Sangsekerta. Kijang itu disembelihnya. Kata Anjani, biar penderitaannya segera berakhir dan segera naik ke nirwana. Kang Mas, kamu kuat tidak bawa anak kijang ini? Ya pasti kuat toh, Dek. Wah, jancok. Ternyata berat juga kijang ini. Bisa aku perkirakan berat dan besarnya memang sepadan dengan 1 ekor kambing gibas gemuk. Kenapa, Kang Mas? Kuat tidak? Kuat kok, Dek. Ini loh ototku sampai kelihatan. Wah, berat. Memang berat kijang ini. Dan dengan susah payah, kupanggung kijang ini. Ya, aku harus kuat. Aku tak ingin melihat gadis manis ini tahu bahwa memang berat. Memang berat kurasa beban yang kupanggul ini. Perlahan dan perlahan, aku langkahkan kaki meski terkadang harus membenarkan posisi beban yang panggul ini. Jalur yang naik turun memang cukup menjengkelkan. Terlebih, aku bukan membawa keril atau tas gunung seperti biasanya, tapi membawa makhluk tak bernyawa untuk santapan kita nanti malam. Rimbunan pohon dan ilalang tinggi sedikitnya mampu menahan rasa nyeri punggung ini. Terjalnya lereng dibalut pemandangan air terjun tempat kami mandir tadi, seolah melipur rasa penat ini berjalan di sebuah punggung pegunungan. Sungguh indah memang. Apalagi
ditemani gadis yang indah pula untuk dipandang. Sudah capek belum, Mas? Dan sepertinya dia paham betul bahwa aku memang sudah letih. Ku jawab hanya dengan anggukan dan senyuman kepadanya. Wah, ternyata tak kurasa jauh juga langkah kaki ini melangkah. Bahkan air terjun tadi terlihat seperti semut saja di mata ini. Namun, indah bila kita resapi tiap hembus anginnya dan pemandangan yang menghijaukan dua bola mata ini. Bagaikan semua masalah dilepas begitu saja dengan melihat keindahan ciptaan Tuhan Sang Penguasa Jagat Raya. Kadang kita juga perlu melihat diri sendiri sebelum melihat orang lain. Di mata kita yang terlihat kecil bisa saja lebih besar dari apa yang terlihat. Berkaca lebih baik daripada melihatkan kaca pada orang lain. Tapi banyak manusia yang tidak suka berkaca, hanya bisa melihat manusia lain dengan sebelah mata, seolah buta dan menganggap dia paling benar, tapi kenyataannya tidak begitu benar. Mari Mas, lanjut lagi. Kubalas dengan tanganku yang hanya terlihat jempol. Kulangkahkan kaki dengan payah dan sedikit lemah. Dengan sekuat tenaga, bahkan susah payah berjalan memikul beban kijang ini. Akhirnya terlihat juga Gubuk Simbo di kejauhan. Tapi sekilas terlihat ada yang sedang berdiri, sesekali seperti mengamati keadaan di Gubuk Simbo. Memang hanya sebatas bayangan hitam, namun itu apa? Aku tak mau menerka-nerka wujud apa itu sebenarnya. Aku hanya ingin segera sampai di Gubuk Simbo dan segera pula merabahkan badanku ini. Karena cukup payah badan ini. Namun mata ini serasa tak nyaman dengan bayangan hitam yang berdiri di dekat pohonan. Sorotnya seperti lampu merah menyala. Ada sekitar 6 sorot seperti lampu di antara pepohonan itu. Tetap kulangkahkan kaki sampai pada belakang Gubuk Simbo. Anjani mengambil seikat kayu di belakang gubuk. Namun lagi-lagi mata ini tak nyaman akan sorot lampu atau lebih seperti laser merah di antara pohon itu. Tetap kuamati dan malah membuat penasaran. Ada apa Mas? Tidak kok dek, tidak ada apa-apa. Ya udah Mas, mari masuk ke gubuk lagi. Kubalas dengan anggukan kepala. Dapat apa ini? Dapat anak kijang, Bo, di lereng jurang. Ya udah sana dimasak untuk nanti malam. Iya, Mbok. Kami pun masuk gubuk dan berjalan ke dapur. Selayaknya dapur orang desa, tungku masih berupa lemah lempung atau tanah liat. Begitu pula dengan wajan dan kendinya. Di atapnya genteng dibuka satu. Mungkin tujuannya agar asap bias membumbung keluar dan tidak membuat pengap seisi gubuk. Memang orang dahulu sudah paham juga tentang kenyamanan dan tata kelola di dalam rumah. Sedikit heran juga, dapat dari mana ilmu membuat semua alat dapur dan ilmu lainnya ini. Tak habis pikir, di zaman dulu seperti apa rasanya dan bagaimana memasak makanan. Nak, di kendi itu ada kopi. Anak lelaki itu buatkan kopi ya. Mungkin, Bo. Kopi? Dari mana mereka mendapatkan kopi? Kopi apa? Belum sempat aku bertanya. Anjani sudah melihat kendi yang di dalamnya ada kopi biji yang sudah disangrai. Sungguh aku dibuat bertanya-tanya lagi. Sembari menunggu Anjani membuat api, hanya bermodalkan sebuah batu dan kapas. Sebuah bara api pun jadi ia masukkan ke dalam tungku. Sembari ia tiup dengan sebuah potongan bambu. Aku cukup kaget melihatnya. Bahkan Anjani pun tahu harus diapakan kopi itu. Disiapkan sebuah ulek atau cobek. Ditumbuknya di cobek itu hingga halus. Ia taruh di wadah gelas yang terbuat dari bambu dengan gula merah sebagai pemanisnya dengan tambahan air panas. Sudah jadi kopinya, mari dibawa ke depan. Gede, matur suwun. Kulangkahkan kaki ke depan. Diminum dulu, Nak. Iya, Mbok. Tapi seperti ada yang kurang. Aku masuk ke dalam kamar.
mencari tas carrierku, dan mencari sebatang rokok. Karena ngopi tanpa sebatang rokok kurang nikmat rasanya. Berpaduan kepulan asap rokok dan seruputan kopi sungguh membuat nikmat di hati, serasa tenang dan relaksasi. Loh, nak, kamu itu kenapa? Kok mulutmu seperti terbakar begitu? Kebakaran gimana, Mbok? Itu mulutmu. Kok banyak asap begitu, nak? Oh alah, ini namanya merokok, Mbok. Kalau ini namanya rokok. Apa? Rokok? Makanan apa itu? Itu tembakau, Mbok. Diketeng jadi rokok. Tembakau? Seperti ini ya? Enggak, Mbok. Namun bukan untuk nginang, tapi diketeng di rokok. Mana coba? Aku ingin merasakan rokok itu bagaimana rasanya. Aku tak bias melarang Simbo tatkala mengambil satu batang rokok. Kemudian Simbo memintaku bagaimana cara merokok itu sendiri. Begini loh, Mbok. Itu diselipkan di bibir, terus dihidupkan dengan korek ini. Aku pun sedikit memberikan tutorial pada Simbo tentang merokok. Sebenarnya tak elok juga dan terkesan terpaksa. Takut saja jika menolak permintaan Simbo. Bias membuat Simbo salah arti. Namun memang tak elok juga melihat seorang wanita, apalagi wanita yang sudah tua sedang merokok. Simbo pun batuk tatkala dihisapan rokok pertamanya. Entah lucu atau merasa bersalah diri ini melihatnya. Dosa sekali hambamu ini ya Tuhan, terpaksa menuruti rasa penasaran seseorang. Ada apa, Mbok? Kok batuk? Sungguh bagai preman pawon yang cantik jelita, berparas gadis desa. Gak apa-apa, Ndok. Cuma nyoba ini loh. Apa aku buatkan wedang hangat jeruk, Mbok? Alah, Ndok. Batuk itu sebentar bisa sembuh. Kalau watak, kapan sembuhnya, ayo. Tak kukira Simbo Rondo juga bisa melawak juga. Anjani pun selesai menyiapkan semua hidangan di kursi bambu yang mungkin adalah ruang tamu. Ruang tamu yang hanya berisikan kursi bambu panjang, lampu teplok yang remang-remang, serta lantai yang berupa tanah merah. Kami menyantap dengan lahap, bagai kumpulan serigala yang kelaparan. Namun benar kedua anak dan ibu itu, Anjani dan Borondo sangat lahap menyantap. Tangan kanan dan kiri lahap sekali memasukkan makanan ke mulut mereka begitu cepatnya. Satu bakul nasi bersama dengan lauk pauk berupa daging kijang, sayur kol, petai, ludes hanya menyisakan sisa-sisa. Makanan segitu banyaknya, ludes tidak sampai dari setengah jam. Mereka ini lapar atau... tak elok dan tak sopan rasanya jika mengatakannya. Hahaha. Spontan diri ini tertawa mendengar Anjani bersendawa. Lucu rasanya. Namun Anjani dan Borondo melihat aneh ke arahku, bagai tak senang aku tertawa. Kenapa Mas tertawa? Tidak kode. Namun Keluar anak manusia. Aku tahu kalian di dalam. Wahahaha. Siapa itu berani mengganggu kawasanku? tanpa basa-basi, Borondo mengambil sapu ijuknya dan beranjak akan keluar gubuk. Kamu semua dalam saja ya, nak. Biar Simbo yang menemui siapa itu yang berani mengusik ketentraman di tempatku. Aku dan Anjani hanya diam, hanya mengangguk, menandakan bahwa kami pasrah. Bahkan mencoba melarang Simbo keluar pun, aku tak berani karena sorot mata Simbo yang cukup ngeri juga kulihat. Sorot mata Simbo seperti ingin mencongkel mata seseorang.
Mata yang begitu tajam, bahkan lebih tajam dari tombak Anjani. Dengan sapu lidi Bagai mampu menyapu bersih siapapun yang berani mengganggu kawasan Simbo. Simbo pun keluar gubuk, menemui entah siapa dari balik anjaman bambu itu. Ngeri, aku takut Simbo kenapa-napa. Siapa yang berani mengganggu kawasanku? Kuberanikan diri untuk mencari celah lubang anyaman bambu itu agar bisa melihat ada apa di luar. Aku ajak Anjani untuk mengintip di celah lubang itu, namun bagai disambar petir diri ini rasanya. Bagaimana tidak kaget, bagaimana tidak takut. Aku masih ingat betul sosok mengerikan itu. Kenapa bisa tahu aku di sini? Ya Tuhan, bagaimana dengan Simbo? Simbo menghadapi 3 sosok bengis yang kemarin membabi buta membunuh anggota keluarga tanpa rupa yang kujumpai kemarin. Apakah Simbo juga akan dibunuh oleh mereka? Aku terlalu takut membayangkan. Tapi aku terkejut. Mata ini sampai tak kuat menahannya. Mata ini tak kuasa menahan air mata. Bahkan dada ini serasa mau copot memikirkan hal yang tidak bisa aku bayangkan. Hanya membawa sapu lidi, Simbo berkata, Sini, perlihatkan wujudmu. Bagai gelegar tawa yang menggema memenuhi telinga. Dari kejauhan kulihat mereka. Ya, mereka. Mereka yang mengeksekusi keluarga tanpa rupa dengan keji. Le, tole. Suara seseorang mengagetkanku. Entah lamunan atau kilas balik apa, aku tak tahu. Kubalikan badan, tepat kulihat seorang wanita tua sedang mencocolkan tembakau di mulutnya. Wanita tua itu bersama Simbo, Anjani. Le, kau tahu namaku dan anak perempuanku? Tidak, Mbok. Aneh, kenapa aku diperlihatkan dengan hal ini? Apakah ini yang dinamakan Sukmo Lelono? Di mana Sukma seolah berkelana diajak melihat kelas balik, suatu kejadian dan seolah ada di dalamnya. Entah. Mari mampir ke gubukku, nak. Tanpa menanyakan siapa aku, seolah tahu aku ini siapa. Dan anehnya, aku langsung mengiyakan ajakan Simbo tanpa menolak seperti kemarin. Aku ikuti langkah Simbo dan Anjani. Kudengar riuh suara warga desa dan seperti suara hajatan. Benar saja, ada perkampungan persis dengan apa yang kulihat. Berjajar rumah gubuk dengan berhiaskan lampu tepleknya. Tapi aku dibuat aneh lagi. Warga yang kutemui semua mempunyai wajah tidak seperti kemarin. Namun muka mereka hanya pucat dan tidak menghiraukan kami lewat di jalan dusun itu. Bahkan aku sempat penasaran. Kulihat tiap paras warga di sana. Tibalah di gubuk Simbo dengan bentuk sama dengan perlihatanku. Sampai masuk di semua dialog, bagai di copy paste, tak ada yang berbeda. Bahkan aku diizinkan tinggal dan diantar ke kamar itu. Namun, ada suatu kata yang berbeda. Le, besok kamu boleh melanjutkan perjalananmu. Tapi tunggu sampai matahari terbit ya. Nanti biar Anjani yang mengantarmu ya, nak. Anjani manja layaknya kemarin. Memijitku bahkan tiap adegan sampai aku terlelap. Sampailah pada mata ini masih berat. Mungkin karena masih lelah. Sudah bangun, Mas? Sama dan sama. Ajakan mandi di sungai dan berburu kijang sama kulakukan. Hanya berbeda waktu terasa lama. Sampai gubuk lagi pun masih terasa pagi setengah siang. Namun kali ini berbeda. Borondo menceritakan sesuatu. Aku sudah tahu sejatinya dirimu dan apa keinginanmu, nak. Namaku Dewi. Aku ini bukan golongan manusia, nak. Aku ini istri halusnya Pertapa yang pernah bertapa di kawah Candamuka Berbabu sana, nak.
Tapi anakku ini sejatinya adalah manusia dan punya darahku, darah demit, yang bukan manusia. Jika kamu mau memperistri anakku Anjani ini, cintailah dan jangan kau buat sakit hati, karena anakku memang suka denganmu. Simbo bercerita bahwa dulu dia memang bukan demit atau manusia, tapi manusia setengah demit. Ibunya adalah dewi juga di gunung ini, dan bapaknya adalah resi yang tidak mau mengakui Simbo. Julukan Simbo Rondo pun ia sandang karena dicampakkan seorang pertama yang tidak mau menerima bahwa Simbo adalah manusia setengah demit. Tapi yang membuatku terkejut adalah pernyataan bahwa Anjani menyukaiku dan maukah aku memperistrinya. Bagai seorang beruntung, namun juga tak mau mengambil keberuntungan itu. Karena Simbo menuntut syarat yang tidak masuk akal bagiku. Bahkan tak masuk akal bisa dilakukan manusia lain. Sampailah padaku jawab dengan penolakan halus. Dan aku hanya ingin melanjutkan perjalanan hingga nanti bisa pulang lagi. Simbo pun mengerti. Namun Anjani serasa terpatahkan hatinya. Aku lihat dari tatapan dengan tetesan air matanya akan penolakan halusku. Andai kalian tahu syarat itu, mungkin kalian juga akan berpikir berjuta kali. Aku hanya diperkenankan mengajak Anjani turun 40 hari. Namun selepas itu, harus mau tinggal di alas merbabu. Berat. Jujur aku tak bisa dan tak mampu dengan itu semua. Kulihat tetes air matanya. Air mata seorang gadis di tengah belantara. Maafkan aku menolakmu wahai gadis manis. Siang menjelang senja, saatnya aku lanjutkan perjalanan. Aku diantar Anjani sebagai tour guide-ku. Siang menjelang senja itu, aku kembali ke tendaku ditemani Anjani. Kulihat nampak lesu dan murung berhiaskan di parasnya. Paras sayu namun terkesan sayu. Namun tiba-tiba, Mas, "Iya kenapa?" sudah mas, mari lanjut. Aku balas dengan anggukan mantap, tapi bukan mantap-mantap. Perlahan jalan kususuri dengan turunan yang sangat amat curam. Belum lagi kami berdua yang mengayunkan golok kami masing-masing untuk menebas ilalang dan berlukar. Sampai kami bertemu dengan air terjun kecil, di mana di balik air terjun kecil itu terdapat tanjakan. Aku sebut itu tanjakan super asu. Kenapa super asu? Ya karena sangat curam tanjakan ini kalau kau lihat. Bahkan ketika kau melangkahkan kaki dan mencoba mendaki, kau tak akan percaya kau akan kuat. Tanjakan yang bisa membuat kaki bertemu dengan jidat. Kami duduk di antara ilalang tinggi. Akhirnya tanjakan super asu ini bisa kami lewati walau tengkuk terasa nyeri dan kaki serasa mau patah 1000 kali. Namun aku dikagetkan. Sangat amat dikagetkan. Mas, Suara lembut yang tidak asing digendang telinga ini. Siapa itu? Penasaranku semakin menjadi. Tatkala kulihat dari atas kami sudah berjajar banyak pendaki. Namun bermuka pucat pasi. Ada satu yang kukenali. Apakah ini benar dia? Lalu siapa para pendaki ini? Gayatri? iya mas, maaf kemarin saya tinggal. Namun aneh. Gayatri tidaklah sendiri melainkan bersama dengan beberapa pendaki pria dan wanita. Siapa mereka? Muka mereka pucat sekali. Pucat yang seperti hipotermia. Muka yang sayu, payah dan resah. Serasa terkantung dan terlantung terlunta lamanya. Seolah orang yang tersesat lama di sini. Ah, biarlah. Tak ingin kutanyakan itu pada Gayatri tentang mereka. Apalagi menginterogasi mereka satu persatu. Kenapa mereka bisa seperti ini? Aku ajak Anjani. Ku gandeng tangannya. Namun ada sikap tak biasa dari Anjani. Seolah Anjani mendekatkan tubuhnya padaku. Dan Gayatri nampak kesal dan enggan bertanya siapa gadis ini. Namun bagi dua bola mata ini, sorot mata ini lebih fokus kepada entah itu teman Gayatri atau bukan, yang pasti mereka cuma diam
dan diam. Tak ada satu patah kata pun yang terucap dari bibir yang biru dari mereka. Dan Gayatri berucap bahwa hanya Dewi. Entah namanya Dewi atau siapa. Karena ucap Gayatri begitu pelan, seolah seperti bisikan padaku. Hanya Dewi yang paham akan jalur itu, karena Dewi sudah menganggap Merbabu sebagai rumahnya. Dan sudah lama pula dia di sini. Mas, di atas sana udah Watu Gubug kok, Mas. Watu Gubug? Jauh sekali. Perjalananku sampai bisa masuk jalur Piate. Aku terheran-heran tidak karuan. Namun, seperti rumah. Sudah lama di sini. Dua kalimat itu membuat jantung ini terpompa begitu hebatnya. Kalimat yang bisa langsung aku cerna akan maknanya. Sebuah kalimat teka-teki yang hanya akan disadari manusia yang penuh akan empati. Kata dua gadis ini membingungkanku. Tapi aku mencuri pandang ke arah Dewi, yang sembari tadi juga mencuri pandang padaku, meski ku tahu wajah itu. Wajah yang pucat dan membiru. Ya, wajah yang tersirat ingin menyampaikan sesuatu. Tapi Gayatri mengajakku membangun tenda di dekat sini. Ia mengajakku ke arah tenda dia dan teman-temannya berdiri. Mas, mari ikut saya. Tendaku tidak jauh dari sini. Nanti camp aja di sebelah tenda kita ya. Aku ikuti arah Gayatri melangkahkan kaki, disusul beberapa kawan pendaki Gayatri. Aneh, langkah mereka gontai dan lemah. Tidak seperti langkah Gayatri yang lugas dan masih energik. Mereka kenapa? Biarlah, mungkin mereka lelah. Ku gandeng Anjani mengikuti Gayatri dan teman pendakinya. Ku susuri jalan setapak yang tak lebih dari 1 meter dengan sisi kanan langsung menghadap jurang dalam. Ngeri juga mana malam gelap seperti ini. Namun aku sadar berteriak, "Hati-hati, awasi langkah kalian. Kalau terjatuh kalian bisa mati dan tak ditemukan." Tapi bukan jawaban iya atau siap. Tapi malah langkah mereka berhenti dan membalikan badan mereka ke arahku dan Anjani. Mata mereka melotot serasa mau copot. Dengan wajah sinis beringas bak kesal. Lalu, "Kenapa melotot? Lanjutlah berjalan." Ayo lanjut, jangan lama-lama, keburu dingin. Mereka seolah menurut dengan ucapan Gayatri dan melanjutkan langkah mereka. Setelah jurang dan tanjakan kami lewati, terlihatlah bidang tanah yang datar ditutupi ilalang gunung yang tinggi. Di sana kulihat ada beberapa tenda. Tapi, tenda model lama sekali yang mereka pakai. Bahkan sedikit usang dan ada lubang-lubang kecil di tenda mereka. Tak mau pula kupikirkan tentang arti sebuah tenda. Mau lama atau baru, mau brand luar atau lokal, sama saja bagiku. Yang terpenting adalah kenyamanan, layaknya sebuah rasa nyaman terhadap seseorang. Mas sama mbaknya bisa mendirikan tenda di sebelah sini. Ucap Gayatri sambil menunjukkan sebidang tanah tepat tendanya berdiri. Aku hanya menganggukkan kepala dan mulai membongkar kerelku guna mengeluarkan tendaku. Kudirikan tenda bersama Anjani, walau Anjani tak tahu cara mendirikan tenda, tapi beruntung dia cepat paham dengan maksud tiap arahanku. Tenda sudah berdiri dan segera kumasukkan kerelku dan menata guna tempat tidurku dan Anjani. Mas, kalau sudah selesai nanti gabung sama kita ya. Aku udah nyalain api unggun. Soalnya di sini dingin banget. Iya, aku nata-nata matras dulu ya sama bongkar keril. Iya, Mas. Menata tempat tidur sudah selesai. Lalu kuajak Anjani keluar tenda menuju perapian untuk bergabung bersama Gayatri dan teman pendakinya. Aneh lagi otakku dibuatnya. Tadi sepertinya cuma ada beberapa tenda. Sekarang kenapa banyak sekali tenda? Seperti pasar. Dan banyak pula pendaki di sini. Tapi aku cukup senang juga. Jadi memang aku sudah berada di jalur yang benar. Kulewati satu persatu para pendaki ini. Tapi mereka seolah diam 1000 bahasa. Hanya diam berdiri tanpa obrolan basi layaknya pendaki pada umumnya. Aku lebih memilih menuju perapian Gayatri saja, pikirku. Memang tendaku dan Gayatri bersebelahan.
Namun letak perapian berada di tepian jurang berjarak 10 meteran. Tapi ada tenda besar tepat di samping perapian itu. Mungkin itu tenda konsumsi atau tenda porter mereka, pikirku. Entah apa yang diucapkan Anjani, seolah rapalan mantra atau apa. Namun tidak terlalu jelas, hanya kecil sekali suara itu kudengar. Lalu para pendaki yang ada di depan kami, seolah memalingkan muka mereka padaku dan Anjani. Mari mas, lanjut berjalan saja. Anjani sambil menggandeng tanganku. Langkah demi langkah kami lewati. Banyak pendaki, namun sama sekali tak ada cengkerama hangat seperti biasanya. Hanya hening. Mereka kenapa? Tiba-tiba aku dikagetkan dengan gandengan tanganku satunya. Tangan itu dingin seperti es. Berbeda dengan tangan Anjani yang hangat dan menenangkan. Tangan ini begitu dingin dan sedikit basah. Dewi. Yang menggandeng adalah Dewi. Namun Anjani tak suka akan hal yang dilakukan oleh Dewi. Kenapa kamu? Kamu kedinginan? Namun Dewi tetap diam. Hanya diam dan menggigil. Kamu kenapa, Dewi? Aku pun meminta Anjani melepaskan pegangan tangannya. Dan kupapa Dewi menuju perapian. Langkah lemas tak berdaya, bahkan tanpa tenaga. Tergopoh dan hampir saja terjatuh. Tanpa aba-aba, ku gendong Dewi dan aku segera bawa ke perapian. Aku dudukan, aku langsung kembali ke tendaku dan mencari kotak P3K. Aku berlari lagi menuju ke perapian. Aku cemas bukan main. Aku khawatir dengan Dewi karena bibirnya yang nampak membiru. Bahkan membiru sekujur tubuhnya, mata yang menghitam dan menggigil kejang. Langsung aku selimuti tubuhnya dengan aluminium blanket. Tak lupa aku masukkan sleeping bagku. Dewi, kamu gak apa-apa kan? Enggak mas. Ada kata yang membuatku tak bisa masuk akal. Dan membuatku takut namun juga sedih. Andai kala itu aku tak berpisah dengan rombonganku, mungkin saat ini aku bisa bertemu dengan keluargaku. Bisa bertemu dengan teman dan sahabatku di bawah sana. Andai aku bertemu orang seperti mas di masaku seperti ini, kala itu aku mungkin masih bisa selamat. Selamat? Dia kan masih selamat. Kenapa bisa-bisanya mengatakan masih bisa selamat? Namun Dewi melanjutkan ucapannya. Isak air mata sudah tak ada maknanya. Gadis kecil ini telah memilih dipeluk dingin yang merbabu. Walau gadis ini tahu, ia sangat rindu akan canda tawa bersama mereka di bawah sana. Ucap Dewi dengan sedikit derai air mata. Namun... Sudah Dewi, jangan diteruskan ucapanmu. Jangan buat masnya jadi berpikir yang tidak-tidak ya. Tapi mbak... Sudah. Kulihat Dewi masih berderai air mata. Kulirik pula teman pendaki Gayatri juga terlihat sedih, namun dengan muka dan badan yang pekat lebam membiru. Sudah, mari masuk tenda. Kembalikan sleeping bag masnya. Kamu pakai saja punyaku nanti ya. Aku bawa 2. Iya mbak. Gayatri pun mengajak mereka semua, terutama aku dan Anjani untuk segera masuk tenda masing-masing dan beristirahat. Namun sorotan Anjani pada mereka, terutama pada Gayatri seperti tidak suka, seolah membenci mereka. Kami pun memasuki tenda. Dalam tenda aku baru sadar bahwa hanya membawa 1 sleeping bag. Dek, kamu pakai ini ya. Aku sarungan saja. Ini dipakai berdua saja mas. Kamu kedinginan itu loh. Memang tak kupungkiri, memang dingin sekali di sini. Bahkan serasa minus derajat Celcius. Di mana membuat tulang terasa tertusuk dan nyeri ngilu. Aku iakan saja ajakan Anjani untuk sekantung tidur berdua. Toh memang bisa muat untuk berdua. Aku masih sadar dan tak mungkin aku berbuat di luar batas wajar. Namun, terdengar seperti percakapan 2 gadis di luar sana. Itu suara Gayatri dan Dewi. Kenapa sih mbak? Aku gak boleh meneruskan ucapanku tadi. Kamu sadar masnya itu siapa dan apa?
Kamu ingin dia tahu kalau kamu itu sudah. Lupakan. Kamu harus sabar. Nanti pasti ada. Aku hanya ingin dia tahu, Mbak, yang sebenarnya. Dan bisa mewujudkan keinginanku selama ini. Diam, Dewi. Kamu sadar Masnya bersama siapa? Wanita itu tidak suka dengan kita. Bisa saja kita malah celaka. Dan apa yang kamu inginkan tidak bisa diutarakan. Iya, Mbak. Apa yang mereka bicarakan dan mereka maksud? Aku hanya bisa menerka dan tak berani bertanya. Biarlah saja. Tapi aku tak memikirkan aneh-aneh. Aku hanya ingin tidur di dalam dekap lembut batara bayu. Bayu yang berhembus di gunung merbabu. Tak terasa tubuh ini terlelap dalam penuh penasaran. Le, kamu jangan takut. Meskipun wanita yang bernama Gayatri itu bukan manusia, Le. Kamu pria yang kuat. Jangan sampai takut dengan demit. Ucap Barondo dengan menenteng kepala buto yang kemarin kujumpai dalam kilas balik aku di dusun tanpa rupa itu. Wajah Barondo berbeda, nampak taring di kedua sisinya. Kamu harus kuat hati, Le. Kamu akan mendapat berita yang membuat hati sakit. Aku akan berpisah denganmu menjemput Anjani di simpang setan. Pesanku cuma satu, jadilah berani dan hati-hati. Jadilah manusia yang bisa berpikir nurani hati selaras dengan lisan. Jangan cuma bisa pakai kepalamu, karena otak dan hati itu berbeda cara menilai wujud yang ada di alam dunia dan di alam gaib, Le. Siro manungso manunggaling roso, sopo sing bisa ngolah roso, bakale wangun ing alam dunyo. Ucap Barondo dengan senyum dengan masih menenteng kepala buto. Mas, Ku dengar seorang gadis sambil menepuk-nepuk bahuku. Kenapa? gak apa-apa, Mas. Kamu mimpi apa? Tidak mimpi apa-apa, Dek. Lalu angin berhembus dengan kencangnya. Ku dengar suara beberapa orang di luar sana. Sangat ramai namun terkesan berbisik. Ayo. Manusia itu dibawa saja. Bawa saja ikut di sini. Hahaha. Sampai awakmu kabeh wani demok, opo maneh gawe cilokone bocah lanang iku. Tak gawe sukmomu. Kalangan lan ora bisa teko tekan Gusti Pangeran. Itu suara Gayatri yang sedang kesal, atau marah, atau malah murka dengan seseorang. Tugas kalian bukan membuat sengsara dan celaka, tapi mencari sukma manusia yang tersesat di sini. Tahu apa tidak? Sekarang pergi sana kalian semua. Jangan di sini lagi. Iya, saya dan semuanya paham. Saya izin pamit. Kalau mendak kalau pati, demit lan wingit ojo podo sengit lan dulit. Getihku, getih biru. Sampai podo gawe sorone panggonku, bakal taobong petaranganmu. Condro mawa condo, pati condro geni. Pangucapku tatulan patine awakmu. Entah rapalan mantra atau ucapan apa, aku tak tahu. Yang pasti semua terasa panas dan gerah. Bahkan tadi yang berucap bukan hanya terdengar dari luar, namun juga dari dalam tenda, yaitu dari mulut Anjani. Kenapa Gayatri dan Anjani bisa berucap dengan sama, baik bahasa dan nada? Suasana tampak sesak dan panas, dingin tapi menjadi panas yang membara. Tak berasa banyak keringat diri ini bercucuran. Tak kuasa aku menahan panas ini. Bahkan pakaian dan celanaku kulepas karena kegerahan. Aku bukan terkena hipotermia akut, melainkan memang panas yang begitu membakar tubuh ini. Sampai tak kurasa aku membangunkan Anjani yang tadi tertidur lelap. Mas, Iya, Dek. Tanpa berkata lagi, aku keluar tenda dan menyuruh Anjani untuk tidur lagi. Suara angin yang berbenturan dengan beberapa tenda. Aku amati sekitar, aku amati dan terus mengamati. Sepi. Tadi yang mulainya ramai, kini hanya tinggal beberapa tenda saja. Kemana para pendaki yang begitu banyaknya tadi?
Lalu aku melihat seseorang sedang bermain di perapian tadi. Seorang diri sedang bermain api dengan potongan kayu. Siapa dia? Aku beranikan diri untuk mendekatinya, hanya dengan menggunakan sarung dan memakai kolor saja. Memang tak dingin bagiku, karena mungkin aku masih merasa kepanasan dan kegerahan. Kulangkahkan perlahan kaki ini melangkah. Suara detak dan sepatu seirama. Namun belum sampai ku gapai pundaknya, dia berkata, Duduk aja mas, kebetulan saya juga mau menyampaikan sesuatu. Mumpung Mbak Gayatri tidak ada di sini. Itu adalah Dewi. Ia juga menepuk batang kayu memintaku duduk di sebelahnya. Kenapa dia bisa tahu ini aku? Padahal dia sama sekali tidak melihat ke arahku. Bahkan saat berjalan aku sama sekali tidak bersuara. Kenapa bisa tahu? Namun demi mulai mengatakan kata demi kata lagi, meneruskan apa yang ingin ia sampaikan tanpa ada cegahan dari Gayatri. Saya di sini sudah lama mas. Mungkin tidak lama bagiku, tapi cukup lama bagi manusia. Tidak lama baginya tapi cukup lama bagi manusia. Maksudnya apa? Dia juga kan manusia. Aneh. Namun Dewi melanjutkan perkataannya lagi. Jika suatu saat ada pemuda yang naik lewat jalur terpanjang gunung ini, di mana ragaku mungkin sudah lebur dan tak mungkin diketemukan, aku ingin sampaikan pesanku padanya. Dewi berkata dan langsung menunjukkan wajahnya. Wajah yang pucat membiru. Pucat pasti seperti orang mati. Kenapa dunia begitu kejam sehingga aku menjadi Dewi? Dewi pun tidak melanjutkan ucapannya. Entah karena apa, tapi tampak kulihat di belakang sana. Sudah ada Gayatri yang tiba-tiba berteriak keras memanggil Dewi. Sudah kukatakan Dewi, kamu apa tidak dengar apa yang kukatakan tadi di tenda, ha? Ya mbak, maafkan saya. Cepat masuk tenda. Dewi langsung berlari dan masuk ke tendanya. Kulihat wajah birunya meneteskan air mata. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Dewi? Apa yang ingin ia utarakan? Dan kenapa ia sangat takut pada Gayatri? Namun Gayatri mengucapkan sebuah kalimat. Akan kukatakan besok tentang semuanya ya mas. Mas tidur lagi ya. Pagi-pagi nanti kita semua lanjutkan perjalanan ya. Iya. Kulangkahkan kaki menuju tenda dan masuk. Kulihat Anjani masih tertidur lelap. Tapi samar-samar kudengar rintihan tangisan suara gadis. Itu adalah suara Dewi. Namun tiba-tiba, Dewi, kamu mau masnya tahu kamu siapa dan kenapa? Kamu mau masnya takut dan pesanmu tak tersampaikan? Kamu ingin menelan lagi kepahitan karena tak akan ada yang bisa lagi kau utarakan? Jawab aku, ha? kudengar Gayatri marah-marah dan murka pada Dewi. Baik, kalau kamu tidak mau menjawab, silahkan kamu utarakan dan aku ceritakan pada masnya itu tentang kita semua dengan sejujur-jujurnya. Namun tiba-tiba, Mas, ada apa dek? dingin mas. Namun terkesan kegerahan bukan kedinginan. Lalu kulihat jamku menunjukkan pukul 03.13. Itu kantung tidurku dipakai saja dek. Tampak menggigil dan Anjani tiba-tiba memelukkan dengan sangat erat. Kurasakan guncangan itu. Guncangan yang membuat serasa bergoyang begitu hebatnya. Namun kurasa ada banyak suara ramai di luar sana. Kucoba menyelimuti Anjani terlebih dahulu. Lalu kucoba buka resleting tenda dengan sangat pelan-pelan dan hati-hati. Kuintip sedikit apa yang terjadi di luar sana. Kaget, sangatlah kaget tatkala melihatnya sudah ada. Kuusap mataku, semoga ini hanya halusinasi. Namun mata ini bukan melihat halusinasi atau fata morgana, atau malah bermimpi. Kulihat, sudah banyak tenda lagi berdiri. Kubuka lebih lebar lagi. Jancok, umpatku dalam hati. Kenapa aku sampai berkata jancok?
karena memang pemandangan ini membuatku ngeri. Banyak tenda yang sudah berdiri, namun tenda itu tak menapak tanah, melainkan melayang. Kulihat dengan orang-orangnya. Mereka juga melayang dan tak menapak tanah. Mereka diam dengan kulit terlihat membiru, bahkan pucat seperti mayat. Apa ini? Namun, ada satu yang tahu aku mengamati mereka. Dengan tatapan melototku karena melihat kengerian ini. Seseorang itu perlahan menoleh ke arahku. Aku mungkin takkan lupa dengan paras ngeri itu. Muka putih pucat, mulut menganga, dan mata yang hitam semua. Dan tanpa basa-basi, hanya berteman dengan ketakutan, aku langsung menutup tendaku dan mendekap Anjani yang sedang bertidur. Tak terasa aku terlelap tidur sampai jamku berbunyi, menandakan sudah masuk waktu subuh. Kulihat Anjani masih tertidur dengan lelap bersama paras manisnya. Aku tayamum dengan debu yang ada di tendaku untuk menunaikan ibadah kepada Tuhanku. 2 rakaat dan 1 salam kutunaikan. Munajat pujian kusembahkan untuknya penguasa subuh. Aku berdoa hanya ingin melanjutkan perjalanan tawaras ini dengan aman dan selamat tanpa gangguan apapun. Namun tiba-tiba, Mas, iya, mari makan dulu mas. Di tempatku kemarin buat api unggun ya. ya mbak, ku bangunkan Anjani. Dek, ayo bangun. Ini sudah pagi loh. Enggak mas. Kami pun bergegas menuju perapian lagi. Aneh, kenapa aneh? Karena hanya ada 2 porsi makanan yang tersaji di sana. Kuberanikan bertanya, loh, itu kok cuma 2? Enggak apa-apa mas. Kita semua sudah makan. Makan saja mas sama mbaknya. Nanti habis ini kita berberes dan lanjut naik. Aku tak mau bertanya lagi kenapa dan mengapa. Aku nikmati saja makanan ini dengan santainya. Dengan segelas kopi yang sudah tersaji. Kulihat kopi juga hanya ada 2 cangkir. Apa mereka tidak ngopi juga? Selesai makan dan ngopi, tanpa ada kata basa-basi dari semua orang di sini, kami membereskan dan ngepek lagi semua peralatan kami masing-masing. Alangkah terkejutnya lagi, mereka begitu cepatnya membongkar dan menata di dalam tas keril mereka. Apakah mereka adalah pendaki pro semua? Mungkin mereka memang manusia pendaki kawakan karena begitu sigap dan cepat. Kami lanjutkan perjalanan lagi. Namun, ada yang membuatku menangis akan perjalanan ini. Sebuah cerita dari dia. Cerita dan pesannya kepada siapa nanti yang akan bertemu dengannya. Tak ada hambatan atau suguhan kengerian lagi. Namun terasa cepat, bahkan kurasa jalur Watu Gubuk ke tanjakan menuju puncak terasa disingkat saja. Sampai... Le, sudah sampai ya? Sampun. Ya sudah. Aku kesini cuma mau bawa Anjani pulang lagi. Tugasnya mengantarmu sudah selesai, Le. Namun, ucapan kami dipotong oleh dia. Dia seorang wanita pendaki yang sempat bermalam denganku di jalur N. Ucapnya dan pesannya yang tak akan pernah kulupa. Mas, maaf. Sudah membuat perjalanan Mas jadi tidak tenang. Maaf juga akan gangguan yang sering Mas alami. Saya cuma mau berbicara jujur kepada Mas. Ngomong aja mbak, saya gak keberatan apapun itu. Tapi Mas jangan takut ya. Mas, mohon jangan benci sama saya ya Mas. Jangan benci juga kepada teman-teman saya ya Mas. Karena Mas sudah saya anggap teman di awal kita bertemu kemarin. Iya mbak, ngomong aja. Jadi kami semua bukan manusia Mas. Saya adalah sejenis makhluk yang bertugas mengantar pendaki tersesat dan menaungi para arwah pendaki penasaran. Mereka teman-teman saya ini adalah arwah pendaki yang penasaran akibat tersesat di sini sampai mati dan tidak diketemukan Mas. Namun mereka pun tak bisa menyampaikan pesan mereka, di mana karena tantangan bagi mereka.
Mereka hanya bisa menyampaikan pesan kepada pendaki yang masih hidup. Namun kebanyakan malah ketakutan setelah melihat mereka. Maafkan saya Mas tidak jujur dari awal. Namun ada Dewi mau berpesan pada Mas. Tolong didengarkan ya Mas. Dewi, cepat katakan. Waktu kita tidak banyak. Kita harus kembali lagi. Iya Mbak. Aku hanya bisa melongo dan belum bisa mengatakan apa-apa. Dewi pun melanjutkan ceritanya. Saya pendaki yang sudah lama hilang di sini, Mas. Mungkin raga atau jasad saya pun sudah lebur bersatu dengan tanah seperti teman-teman saya, Mas. Saya hanya ingin bertemu dengan pendaki suatu saat nanti, agar pesan saya tersampaikan. Saya tahu Mas bingung kenapa Mas bisa bertemu kami yang bukan manusia lagi, Mas. Tapi percayalah, Mas, kami tidak mau mencelakakan siapapun. Kami hanya ingin pendaki lebih berhati-hati dan mampu menjaga lisan serta kelakuan di gunung. Saya minta doa ya Mas. Kirimkan doa untuk kami agar segera bisa mencapai damai. Semoga ada pendaki seperti Mas yang bisa saya temui dan tidak takut bertemu saya. Sampai jumpa Mas. Semoga kita bisa bertemu lagi. Ucap Dewi dengan isak tangis dari wajahnya yang biru. Mas jaga diri Mas. Jangan nekat lagi naik sendirian. Berbahaya bagi Mas. Saya akan selalu menanti jika Mas naik gunung ini lagi. Senang rasanya bertemu dengan Mas dan bernyanyi bersama Mas. Terima kasih Mas. Ucap Gayatri sambil memelukku. Mereka pun melambaikan tangan dan kembali turun. Kembali ditelan kebalnya kabut. Terima kasih Gayatri. Damailah Dewi dan semuanya. Le, sekarang kamu harus sampai di puncak sebelum petang. Kalau turun jangan lewat es. Itu turunan, ada salah satunya nenek dan dua cucunya yang jahil. Biasanya minta tolong gendong turun bisa mencelakakan kamu. Lewat G saja. Tapi kamu jangan lewat sampai gelap, karena ada buto berkepala macan. Itu demi kasta tinggi, Le. Pokoknya hati-hati. Jangan takut kalau kamu benar dan lurus. Orang baik itu jangan pernah takut dengan demit. Takutlah dengan Tuhan yang menciptakan dirimu. Mas, saya pamit ya. Terima kasih untuk semuanya, Mas. Ucap Anjani sambil memelukku. Simbo dan Anjani pun pergi meninggalkanku. Sempat Anjani berkata, Jika kita berjodoh ketemu lagi Mas, akan aku datangi tempat kamu tidur Mas. Terima kasih untuk semuanya. Aku jawab semua rasa terima kasihku pada mereka semua. Dan saatnya aku melanjutkan perjalanan menuju ke atas puncak. Sampai pada tanjakan curam dan hanya jurang, puncak Genteng Songo sudah kulihat. Dengan susah dan payah kulihat berjalan begitu melelahkan. Sampailah dan terbayarkan. Aku selamat sampai puncak Genteng Songo, di mana sampingnya lagi adalah puncak Trimulasi. Aku langsung bersujud syukur atas kuasa Tuhan yang membuatku masih selamat dengan kenekatanku. Perjalanan di pendakian Malang Kabisat kemarin di jalur N. Banyak rintangan dan pengalaman dan tak aku lupakan. Aku terlalu payah untuk turun dan terpaksa mendirikan tenda di puncak. Bermalam lagi, namun bukan di hutan dengan sejuta kengerian, melainkan di puncak keindahan merbabu. Aku terlelap sampai tidurku. Wah, siapa nih pasang tenda di sini? Ngeri amat. Kudengar suara riuh-riuh banyak orang. Itu sandrasnya kelihatan. Wah, bagus banget. Kata-kata alay yang kurasa aku memang sudah bertemu dengan pendaki yang benar-benar pendaki. Kubukakan tenda dan kulihat kilauan orange menjingga matahari yang kian mengintip. Begitu indah dan mendamaikan dari puncak ini. Oh, indah sekali ciptaanmu Tuhan. Sambil sebat dan membuat kopi ku nikmati suasana sementara ini. Aku tak menghiraukan kata-kata alay yang terlontar dari mulut-mulut mereka. Entah pendaki musiman atau apalah namanya. Dengan bawaan kertas titip nama dan sebagainya.
Sampai matahari kian meninggi, ku bereskan tenda dan semuanya. Ku masukkan semua ke kerilku dan aku melanjutkan perjalanan turun. Di setiap bertemu atau sekadar rehat, baik di jalur ataupun sabana 1 dan 2, selalu ada kata, "Lintas jalur ya mas? Lewat mana?" Ku jawab saja, "Ya lewat N." Sontak setiap orang banyak yang berkata, "Gila." Memang aku gila akan petualangan dan perjalanan. Namun selalu dan selalu saja disuguhi kengerian. Namun aku bersyukur di perjalanan turun hanya terganggu oleh obrolan sampah dan sikap acuh oleh pendaki sampah yang tidak mau membawa sampahnya turun. Sampai lega rasanya. Bukan kata slogan iklan atau slogan endorsan, namun kata lega yang sebenarnya. Aku turun di Piage dengan pemandangan wisatanya. Cukup lega juga bagiku, karena ini bukan jalur resmi, jadi laporan turun terkadang tak diperhatikan. Mungkin hanya sekedar pertanyaan, naik kapan, berapa orang, dan sebagainya. Selepas turun, ku pesan makanan dan minuman. Sekilas memikirkan perjalanan tak nalar yang tak mungkin kulupakan kemarin. Aku pun pulang dengan naik turun mobil sayur dan dilanjutkan dengan bus. Sampai di rumah dengan selamat. Semua pengalaman berguna dan sangat penuh akan syarat. Bagai pengalaman manusia yang langka, namun aku bermimpi dalam tidurku, aku naik ke Semeru. Entah, namun Simbo berkata, Le, kamu bakal dapat pengalaman bagus di Semeru dan Arjuno. Siapkan mentalmu ya, Le. Aku hanya bisa berpikir dalam mimpiku itu, sebuah pertanda atau teka-teki. Aku hanya diam dan kubuat hanya sebatas dongeng tidur saja. Sampai aku putuskan ke Semeru. Naik ke Semeru bersama Dimas. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekali lagi gue ingin terima kasih kepada Ed Balakarsa karena telah mengizinkan gue untuk membawakan cerita ini. Buat kalian, gue mohon follow juga akun Twitter @balakarsa karena banyak cerita-cerita bagus lainnya yang udah pasti lebih gokil. Sebelum penutupan, gue ingin kalian like, comment, dan subscribe. Tulis request kalian untuk cerita-cerita lainnya. Segitu saja untuk cerita hari ini. See you soon guys, bye.